Halo Sumatera Utara hari ini kembali menjumpai Anda untuk edisi Kamis 16 Januari 2025 bersama saya Lukman Hakim Sitohorus. Dan seperti biasa tim redaksi kami juga telah merangkum beragam informasi teraktualnya hari ini dan berikut informasi selengkapnya di Sumatera Utara hari ini. Saudara diduga tergelincir saat melintas di jalan yang licin setelah hujan. Seorang gadis berusia 21 tahun tewas terlindas truk tangki berisi CPO di kawasan Titipapan, Kota Medan, Sumatera Utara kemarin. Sopir truk tangki kabur usai mengetahui melindas gadis tersebut. Warga di kawasan Jalan Komodor Laut Yosudarso lingkungan 9 Kelurahan Titipapan Medan Deli digegerkan dengan peristiwa kecelakaan maut yang menewaskan seorang gadis bernama Dian Atira warga Martubung Medan. Korban mengendarai sepeda motor Matic BK 6299 AKP mengalami luka remuk di bagian kepala setelah terlindas truk tangki. Kepala lingkungan setempat Syawal mengatakan peristiwa kecelakaan terjadi diduga akibat korban tergelincir di jalan licin usai hujan. Sementara itu supir truk tangki kabur setelah menabrak korban. Korbannya ya sama-sama dari Lawan mau ke Medan. Posisi korban terjatuh di info terpleset. Kalau supir kita nggak tahu itu katanya info tadi. Kabur ya? Saat ini korban dibawa ke Rumah Sakit Peringadi Medan untuk dilakukan otopsi. Sementara kasus kecelakaan maut sedang ditangani Satlantas Polres Pelabuhan Belawan dan sopir yang kabur dalam pengejaran petugas. Unit Reskrim Polsek Patumbak menangkap 2 pelaku begal sepeda motor yang kerap beraksi di wilayah Kecamatan Patumbak. Dari hasil interogasi petugas, 2 pelaku yang ditangkap ini sudah beraksi sebanyak 7 kali. Dua pelaku yang ditangkap yakni Fernando alias Aliang dan Syukri Rahmat. Mereka ditangkap setelah polisi melakukan rangkaian penyelidikan sejak Agustus tahun lalu. Kapolsek Patumbak Kompol Faidir Syaniago mengatakan 2 tersangka sudah 7 kali beraksi di wilayah Kecamatan Patumbak, diantaranya di Jalan Sigara-Gara, Jalan Pertahanan. Kemudian dekat kantor KUA Kecamatan Patumbak. Keduanya beraksi sejak Agustus hingga September. Dan selama itu sudah ada 7 warga yang menjadi korban dibegal. Faidir menyebutkan modus mereka membegal dengan cara mengintai korbannya yang baru pulang kerja malam dan yang akan berangkat ke pasar. Dalam melakukan aksinya polisi menyebut pelaku tidak melukai korbannya karena tidak melawan. Namun jika korban berteriak dan melawan keduanya tak segan-segan melukai korbannya. Dari hasil penyelidikan dan interogasi yang dilakukan polisi terhadap kedua pelaku, uang hasil merampas sepeda motor warga dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Saat ini polisi masih memburu pelaku lainnya yang belum tertangkap dan mereka diminta untuk menyerahkan diri. Yang mana tersangka membuntuti 2 sepeda motor, 4 para pelaku, dan setelah di tempat yang sepi yang tidak ada penerangan, di sana tersangka memepet korban dan langsung mencabut kunci dan langsung mengancam pakai senjata tajam. Jadi karena korban takut akan nyawanya atau dilukai, si korban pasrah dengan memberikan sepeda motornya. Tim Kodim 0203 Binjai Langkat menggerebek lokasi yang dijadikan sebagai tempat barak narkoba di Kampung Kloneng, Kecamatan Sebingai, Kabupaten Langkat. Dalam penggerebekan tersebut, petugas berhasil mengamankan 2 pekerja barak narkoba masing-masing bernama Haryono dan Bobby. Berikut barang bukti narkoba seperti sabu-sabu, ganja, serta alat hisap bong, dan beberapa kendaraan sepeda motor, serta angkutan kota yang ditinggal kabur pemiliknya. Dan Dim 0203 Binjai Langkat Letkol ARH Ibnu Hardianto saat menggelar konferensi pers di Makodim 0203 Binjai menjelaskan penggerebekan ini dilakukan berdasarkan adanya informasi dari masyarakat yang resah dengan keberadaan lokasi barak narkoba di wilayah tersebut.
Selanjutnya, personil unit Kodim 0203 Langkat di bawah Komando dan unit Inteldim 0203 Langkat, Letu AR Haryanto beserta 15 orang anggota langsung berangkat menuju ke lokasi barak narkoba Kampung Kloneng. Setibanya di lokasi, personil langsung melakukan penggerebekan di lokasi sebagai barak narkoba Kloneng. Pada penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 2 warga yakni Haryono dan Bobi. Petugas juga menyita barang bukti diantaranya ratusan plastik klip bening besar dan kecil. 1 timbangan kecil berbentuk elektrik, alat hisap sabu bong 31 buah, 28 kosong, 3 berisi sisa sabu-sabu, 3 bungkus plastik kecil diduga berisi sabu-sabu dengan berat 0,8 gram, 0,5 gram, dan 0,4 gram. Serta ganja 85 bungkus. Petugas juga berhasil menyita 3 unit mesin tembak ikan, 12 unit mesin jackpot dindong, serta 15 unit sepeda motor berbagai jenis milik pengunjung yang berhasil melarikan diri. Terkait dengan lokasi tersebut, hingga saat ini siapa yang bertanggung jawab dan siapa yang memiliki masih dalam penyelidikan lebih lanjut, baik oleh pihak kepolisian, khususnya Polres dengan pihak Kodim. Pesan kami, khususnya mereka yang berdekatan dengan narkoba di lingkungan tersebut, jangan takut untuk melaporkan terkait dengan adanya tindakan-tindakan yang seperti ini atau kegiatan yang merugikan masyarakat ini, karena banyak hal, banyak contoh di lingkungan kita, khususnya generasi muda, banyak menjadi korban terkait dengan adanya peredaran dan juga konsumsi narkoba ini. Sehingga kami dari aparatur terkait bersama dengan rekan-rekan lainnya termasuk kepolisian dan juga teman-teman lainnya, kita berkomitmen untuk memberantas adanya peredaran dan juga penggunaan narkoba di wilayah kita. Dan sementara itu, saudara, pasca digerebek dan dimusnahkan lokasi barak narkoba yang berada di Desa Kloneng, Kecamatan Sebingi, Kabupaten Langkat, jajaran organisasi pimpinan daerah langsung turun ke lokasi pagi tadi. Pengecekan lokasi barak narkoba yang berada di wilayah hukum Kabupaten Langkat langsung dipimpin Pangdam 1 Bukit Barisan, Wakapolda Sumut, PJ Bupati Deli Serdang, TNI Polri, jajaran Polres Binjai dan Kodim 0203 Langkat. Mengecekan lokasi barak narkoba yang berada di seputar wilayah Kabupaten Langkat, Binjai dan Deli Serdang ini merupakan bentuk keseriusan aparat penegak hukum serta organisasi pimpinan daerah untuk terciptanya generasi emas 2045 mendatang agar terbebas dari maraknya peredaran narkoba. Sebelumnya lokasi barak narkoba kerap dikunjungi para generasi muda baik yang ada di wilayah Binjai dan Kabupaten Langkat serta Deli Serdang. Sudah berulang kali dirazia dan dirobohkan, namun para pemilik lokasi barak tetap saja membandel dan terus membuka barak yang merupakan sarana lokasi bagi para pengguna narkoba. Lahan seluas 5 hektar ini merupakan milik salah seorang masyarakat yang disewa untuk dijadikan lokasi barak narkoba. Wakil Kepala Kepolisian Daerah Sumatera Utara, Brigjen Roni Samtana, dalam sambutannya mengatakan akan serius menangani maraknya peredaran narkoba di wilayah hukum jajaran Polda Sumut untuk terciptanya generasi muda yang terbebas dari narkoba. Yang dulu-dulu nggak ada pemasangan pelang di sini. Nah, sekarang sudah ada pemasangan pelang, berarti inilah bentuk komitmen dari Forkopimda, stakeholder Sumatera Utara untuk bersama-sama. Ini harus kita perangi. Nanti kami juga tetap mengharapkan sebagai unsur pemerintahan, mengharapkan saran masukan dari warga masyarakat semua. Siapa tahu ada ide-ide kreatif lain yang mungkin lebih efektif untuk sama-sama kita kerjakan. Intinya satu, memberantas narkoba di Sumatera Utara. Untuk menjaga keamanan dan suasana kondusif di wilayah barak narkoba ini, aparat pemerintah serta Kodam 1 Bukit Barisan sudah memasang pelang latihan tembak dan akan membangun lokasi tersebut. Warga terdampak banjir di Kabupaten Asahan, Sumatera Utara mengeluhkan perhatian pemerintah yang tidak kunjung memberikan bantuan dan solusi agar wilayah di tempat mereka tidak lagi dilanda banjir. Saat ini sudah hampir 5 bulan banjir tidak kunjung surut. Ribuan rumah warga di Desa C2 Hulu Kecamatan Simpang 4 Asahan terendam banjir. Air tidak hanya menggenangi pemukiman warga, juga menggenangi fasilitas umum seperti sekolah, sehingga para murid tidak bisa menggunakan sepatu.
Bahkan banjir yang tidak kunjung surut ini menghambat aktivitas belajar mengajar di sekolah, sehingga sekolah terpaksa diliburkan saat air dalam kondisi naik. Berdampak pada siswa kami, ya ada yang terserang banyak penyakit, sehingga banyak siswa kami tidak menggunakan sepatu untuk belajar mengajarnya. Baik itu pun dari siswa maupun guru, waktu air naik, siswa sempat diliburkan untuk proses belajar mengajarnya. Untuk bantuan dari pihak manapun belum ada sampai saat ini di sekolah kami ini dengan kondisi banjir. Selain sekolah, akses jalan warga yang tergenang banjir menyebabkan perekonomian warga lumpuh. Warga yang beraktivitas mencari nafkah sulit melintasi genangan air. Salah seorang warga, Siti Roliza, menyebutkan banjir yang sudah terjadi sejak 5 bulan terakhir dengan kedalaman 10 cm hingga 150 cm ini diakibatkan curah hujan yang tinggi yang menyebabkan sungai meluap. Mirisnya hingga saat ini pemerintah Asahan belum ada memberikan bantuan terhadap warga yang terdampak banjir. Kalau di rumah gitu semata kaki lah. Di dalam rumah? Iya. Iya, iya di belakang, di muka, di belakang seginilah lutut. Dalam rumah? Iya. Sudah pernah dapat bantuan? Belum, Pak. Minggu kedua pelaksanaan makanan bergizi gratis oleh pemerintah, Pemko Medan akan terus melakukan koordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk mencukupi menu yang akan diberikan ke siswa-siswi dalam program makan bergizi gratis. Pelaksanaan makan bergizi gratis yang dicanangkan pemerintah pusat sudah berjalan pekan kedua. Sejumlah menu bergizi diberikan kepada siswa-siswi sekolah yang mendapatkan giliran makan bergizi gratis. Meski belum mendapatkan susu, Wali Kota Medan Bobi Nasution akan terus berkoordinasi dengan Badan Gizi Nasional untuk memenuhi kebutuhan program pemerintah pusat. Hal tersebut disampaikan Wali Kota Medan Bobi Nasution usai meresmikan underpass di Jalan HM Yamin, Kota Medan. Terkait sekolah yang menerima makan bergizi gratis, Bobi menyebut ada aturan mulai dari jarak dari dapur ke sekolah dan tidak sembarangan tunjuk. Tentunya untuk program ini kita terus berkoordinasi. Untuk program ini tentunya jangan nanti mohon maaf misalnya pandai-pandaian Kota Medan tapi di daerah lain tidak seperti itu, tentunya menyalah. Nah, hari ini kita lakukan koordinasi apa yang dibutuhkan support dari pemerintah Kota Medan tentunya ini akan kita lakukan. Pak, sekarang kan masih di Medan Timur Pak, 3.000 porsi itu Medan Timur. Apakah yang kedua nanti ada misalnya Belawan atau tinggi Ya kota, tentunya Pak? itu kita nunggu instruksi arahan dari Badan Gizi Nasional. Karena titiknya itu kan ada aturannya ya, dari titik dapur ke titik sekolah itu harus ada jangkauan, jadi nggak bisa sembarangan. Pemirsa, Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution meresmikan underpass yang berada di Jalan HM Yamin, Kota Medan. Underpass yang dimulai dibangun tahun 2023, pengerjaannya mulai dari konstruksi hingga desain jalan dibuat oleh anak lokal Kota Medan. Wali Kota Medan secara resmi memfungsikan underpass di Jalan HM Yamin, Kota Medan pada Rabu siang. Underpass dengan panjang 426 meter ini dikerjakan dengan waktu 16 bulan dengan anggaran menggunakan APBD sebesar 163 miliar rupiah. Untuk rute underpass, pengendara dapat melintas dari Jalan Jawa menuju Jalan Gaharu tanpa hambatan. Sebelumnya jalan tersebut terdapat traffic light yang terkadang menimbulkan kemacetan. Wali Kota Medan Bobi Afif Nasution mengatakan proyek underpass ini dikerjakan mulai dari desain dan pengerjaannya murni dari tenaga lokal Kota Medan dan tidak ada campur tangan daerah lain. Dengan difungsikan underpass ini diharapkan dapat mengurangi kemacetan di Kota Medan dan juga dapat menikmati fasilitas yang sudah disediakan serta dapat menjaga fasilitas umum. Sudah bisa digunakan, sudah bisa dilewati, sudah bisa berfungsi. Mudah-mudahan sesuai dengan fungsinya bisa mengurangi kemacetan. Ya, karena tadi sudah sampaikan, hari ini ini juga kita sudah saksikan. Ini sangat dekat dengan stasiun ya, stasiun utama Kota Medan. Ini ada perlintasan jalan. Setiap 10 menit biasanya ditutup karena lansiran dari kereta, jadi efeknya biasanya macet di sini karena titik yang salah satu yang paling panjang.
Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Yusri Tambunan menghadiri agenda pengumuman usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati Serdang Bedagai periode 2025-2030 yang disampaikan Ketua DPRD dalam sidang paripurna DPRD Serdang Bedagai. Sidang paripurna dibuka Ketua DPRD Sergai, Togar Situmorang, dalam agenda pengumuman usulan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan Wakil Bupati periode 2025-2030. Dalam sambutannya, Togar Situmorang menyampaikan terima kasih kepada masyarakat Sergai atas dukungan terhadap kelancaran proses demokrasi berjalan dengan aman dan terkendali. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada TNI Polri yang mengawal dan menjaga agar pilkada di Sergai berjalan lancar. Wakil Bupati Adlin Yusri Tambunan mengapresiasi penyelenggaraan pilkada serta masyarakat dan stakeholder terkait sehingga demokrasi di Sergai berjalan dengan baik. Pasca pilkada, Wakil Bupati Serdang Bedagai Adlin Yusri Tambunan mengajak semua lapisan masyarakat untuk fokus dalam agenda proses pembangunan dan program 5 tahunan yang saat ini sedang berjalan. Sementara untuk jadwal pelantikan Bupati dan Wakil Bupati Sergai masih menunggu konfirmasi dari Provinsi serta Kementerian Dalam Negeri. Kami masih memiliki beragam informasi aktual lainnya, tetaplah bersama kami di Sumatera Utara hari ini. Ya, selamat sore dan selamat bergabung bagi Anda yang baru saja menyaksikan Sumatera Utara hari ini. Saudara, minimnya penggunaan rambu-rambu tanda peringatan keselamatan di lokasi pengerjaan proyek pemeliharaan berkala yang berada di Jalan Kecamatan Binjai Selatan kembali mengakibatkan terjadinya kecelakaan. Seorang pengendara sepeda motor bernama Tri Wahyu Pamungkas, usia 24 tahun, warga Jalan C Babalan, lingkungan 7, Kelurahan Pujidadi, Kecamatan Binjai Selatan, terpaksa harus dirawat setelah mengalami patah tulang bahu sebelah kiri. Usai jatuh tergelincir saat melintasi lokasi proyek pemeliharaan jalan di Jalan Jamin Ginting, Kelurahan Tanah Seribu, Kecamatan Binjai Selatan. Korban terpaksa harus beristirahat di rumahnya dan tidak bisa lagi bekerja seperti biasa karena harus menunggu proses penyembuhan bahu kirinya yang patah. Saat ini, Tri mengaku tidak bisa berobat secara medis di rumah sakit karena keterbatasan ekonomi dan hanya mengandalkan perobatan alternatif atau dukun patah. Saat ditemui di kediamannya, Tri bercerita saat itu dia baru balik dari tempatnya bekerja untuk pulang ke rumah. Sesampainya di lokasi proyek jalan, sepeda motornya hilang kendali dan langsung jatuh tergelincir. Dijelaskannya, malam dini hari itu dia tidak melihat tanda-tanda rambu peringatan keselamatan di lokasi proyek jalan tersebut. Ditambah lagi saat itu kondisi sangat gelap karena kondisi badan jalan yang hanya sebelah saja baru diaspal. Menyebabkan roda sepeda motornya tergelincir hingga menyebabkan dirinya terjatuh. Sejauh ini belum ada pertanggungjawaban dari orang proyek untuk membantu biaya pengobatannya usai mengalami kecelakaan. Dia sangat berharap kepada pihak rekanan yang mengerjakan proyek dapat membantu biaya pengobatannya agar dia bisa segera pulih kembali. Saya tidak tahu kalau ada pengaspalan di jalan itu tadi. Kemungkinan tidak ada rambu-rambu dimanapun itu berada, mau di kanan, mau di kiri, di tengah itu pun tidak ada rambu-rambu. Saya jatuh karena itu posisi aspal cuma di tengah aja. Saya menikung, ban belakang saya tergelincir. Harapannya sih saya ingin bertanggung jawab dari orang proyek dan tolonglah itu kalau ada pengerjaan gitu dikasih rambu-rambu agar tidak kena di orang lain lagi. Untuk menciptakan kondusivitas wilayah Kota Tebing Tinggi, Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi melakukan razia pengamanan gepeng pengemis OGDJ di beberapa titik di wilayah Kota Tebing Tinggi. Langkah tersebut dilakukan sebagai tanggapan atas keluhan warga khususnya Kota Tebing Tinggi dan juga menjalankan aturan sesuai dengan surat larangan Wali Kota Tebing Tinggi. Razia yang dilakukan pihak Satuan Polisi Pamong Praja Kota Tebing Tinggi difokuskan di kawasan perkotaan.
yang sering digunakan untuk meminta-minta seperti di Jalan Deblot Sundoro, Jalan Diponegoro Simpang Rambung, dan Jalan Sudirman Simpang 4. Dari data penertiban yang diamankan oleh pihak Satpol PP Kota Tebing Tinggi terhadap manusia silver, badut, dan gepeng ada sekitar 8 orang, yaitu 4 orang warga luar dan diserahkan ke Dinas Sosial Kota Tebing Tinggi. 4 orang warga Tanjung Balai dan sudah dipulangkan. Kasatpol PP Justin Bernat mengatakan razia ini terus akan rutin dilaksanakan di sejumlah titik yang menjadi langganan para gepeng. Petugas tidak segan-segan akan menindak tegas jika ditemukan lagi para gepeng dan badut yang sudah pernah diamankan dan tetap kembali beraktivitas sesuai aturan dan ketentuan yang berlaku. Kami selaku Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dalam melaksanakan penertiban di tengah-tengah masalah Trantibum telah kami serahkan ke Dinas Sosial sebagai bentuk kerjasama kami, dan 4 orang lagi karena ada yang menjamin tinggi. Harapan kami ke depan, melalui Kasatpol PP tetap akan melaksanakan penertiban yang seperti yang sudah kami lakukan terhadap penertiban gepeng, ODGJ maupun badut serta manusia. Pemerintah Provinsi Sumatera Utara melalui Badan Pusat Statistik mencatat penurunan angka kemiskinan tahun 2024 di Sumatera Utara lebih rendah 10 kali dibandingkan tahun-tahun sebelumnya. Jumlah penduduk miskin pada September 2024 sebesar 1,111 juta orang. Hal ini diungkapkan Kepala Badan Pusat Statistik Provinsi Sumatera Utara, Asim Saputra, pada keterangan pers di kantor BPS Subud Jalan Asrama Medan kemarin. Catatan tersebut menunjukkan penurunan kemiskinan saat ini mencapai 10 kali lipat. Capaian penurunan jumlah penduduk miskin di Sumatera Utara saat ini menduduki peringkat ketiga setelah Provinsi Jawa Barat dan Jawa Tengah. Tercatat sebagian besar kondisi ekonomi makro di Sumatera Utara cenderung positif. Di antaranya inflasi pada September 2024 relatif terkendali sebesar 1,4% dari tahun ke tahun. Dengan inflasi bahan makanan sebesar 1,73%, kemudian ekonomi di Sumatera Utara tumbuh positif sebesar 5,20% pada triwulan ketiga tahun 2024. Tingkat kemiskinan Sumatera Utara sudah mendekati angka 7%, yaitu di 7,19%. Dari sebelumnya di semester pertama, yaitu di bulan Maret 2024, saat itu tingkat kemiskinan kita ada di 7,99%, atau turun sekitar 0,8 persen poin. Dan secara jumlah penduduk miskin kita turun cukup besar, yaitu 117.100 penduduk miskin. Penjabat Gubernur Sumatera Utara, Agus Fatoni menegaskan rilis dari BPS Sumatera Utara sangat penting dalam pembangunan. Dengan data tersebut, pemerintah mampu mempersiapkan segala kekurangan-kekurangan yang ada. Rilis dari BPS ini sangat penting agar kita bisa menentukan langkah lebih lanjut apa yang harus kita lakukan. Termasuk manakala ada kekurangan-kekurangan di sisi lain, termasuk juga tingkat konsumsi masyarakat, sehingga pemerintah daerah, baik provinsi maupun kabupaten kota beserta instansi terkait, dan tentu juga dukungan dari masyarakat, ini menjadi dasar bagi pengambilan kebijakan. Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Sumatera Utara melakukan monitoring dan studi tiru makan bergizi gratis di SMA Dharma Pancasila Medan kemarin. Hal ini menjadi role model makan bergizi gratis di mana sekolah ini gunakan kemasan ataupun wadah yang higienis dan bebas sampah. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Sumatera Utara melakukan monitoring dan studi tiru makan bergizi gratis ke Kota Medan. Sekolah Dharma Pancasila dipilih menjadi role model makan bergizi gratis. Sekolah ini telah melakukan evaluasi makan bergizi gratis dengan menu nasi putih, daging sapi, sayur buncis, wortel, dan buah melon dengan harga Rp15.000. Teknis distribusi makan gratis ini menjadi referensi oleh Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Sumatera Utara. Kepala Cabang Dinas Pendidikan Wilayah 4 Sumatera Utara Salman mengatakan untuk tingkat SMA dan SMK di wilayahnya belum melakukan uji coba makan bergizi gratis. Terutama yang kita apresiasi kemasannya. Kemasannya itu sangat
pertama menjamin higienitas makanan ya. Yang kedua juga tidak jadi itu tidak akan menimbulkan dampak berikutnya penumpukan sampah karena dia masih bisa kemasan yang bisa didaur ulang. Kepala Sekolah SMA Dharma Pancasila Endar Muda Dongoran menjelaskan dana untuk makan bergizi gratis diperoleh dari CSR selama masa uji coba. Untuk tahap uji coba ini sudah dilaksanakan 2 tahap. Ini masih dilaksanakan oleh pihak CSA. Belum program pemerintah, walaupun program pemerintah hanya saja pembiayaannya masih CSA. Usai jeda berikut, Sumatera Utara hari ini akan segera kembali. Tetaplah bersama kami. Saudara, pengusaha tahu kopong di Dusun 9 Desa Dalu 10B, Kecamatan Tanjung Murawa, Kabupaten Deli Serdang, mencapai omset jutaan rupiah. Namun, usaha ini terkendala kayu bakar yang saat ini susah didapat. Tahu kopong ini kerap dijumpai pada pedagang bakso, tahu isi, dan tahu goreng. Pemilik usaha tahu kopong Dwi Rizky mengatakan, cara pembuatan tahu kopong sama halnya dengan tahu pada umumnya. Hanya perbedaannya tahu ini digoreng terlebih dahulu sebelum dijual. Tahu ini di dalam isinya kosong, maka dinamakan tahu kopong. Untuk pemasaran sudah ada pelanggan tetap di sekitar Pasar Impres Tanjung Morawah, Pasar Gambir Tembung, dan Pasar Perbaungan Kabupaten Serdang Pedagai. Bahan baku utama pembuatan tahu kopong adalah kacang kedelai dan dalam satu hari bisa menghabiskan 300 kg kacang kedelai atau 6 goni ukuran 50 kg. Pembuatannya diawali dengan kacang kedelai dicuci bersih, kemudian direbus hingga empuk. Selanjutnya kacang digiling untuk mendapatkan saripati dari kacang kedelai. Dilanjutkan dengan proses penggumpalan dan kemudian dituang ke papan cetakan dan didiamkan selama 3 hingga 4 jam. Kemudian dipotong menjadi bentuk segi 4 kecil-kecil dan tahu siap goreng ke minyak panas. Kendalanya saat ini yaitu kayu bakar untuk proses masak kacang kedelai sudah sulit didapat. Usaha tahu ini udah dari tahun 2015. Kendalanya kadang pekerja yang jarang masuk kadang. Yang kedua tuh kayu bakar yang agak susah sekarang. Satu hari 300 kilo atau 6 karung kacang. 6 karung itu bisa jadi 90 kayak gini Pak, 90 papan gini dia. Pihak pengelola tahu kopong berharap kepada pemerintah agar dapat membantu tambahan modal dan kayu bakar. Nusantara kaya akan berbagai macam kuliner dengan cita rasa lezat dan dapat memanjakan lidah. Salah satunya gulai asam ikan baung khas Kabupaten Asahan yang selalu menjadi incaran pecinta masakan ikan air tawar. Salah satu tempat yang menyajikan menu gulai asam ikan baung adalah rumah makan berlokasi di Jalan C. Asahan, Kota Kisaran, Kabupaten Asahan. Konsumen dapat memesan gulai asam ikan baung yang disajikan dalam kondisi hangat karena baru diangkat dari kuali. Untuk membuat gulai asam ikan baung ini digunakan ikan baung yang masih segar. Kemudian diolah dengan berbagai bumbu khas seperti cabai, kecombrang, belimbing wuluh, dan daun kemangi. Racikan aneka bumbu tersebut menghasilkan cita rasa yang pedas dan asam serta gurih. Alif yang merupakan salah seorang pelanggan mengaku kerap mengunjungi ke rumah makan ini karena untuk menikmati gulai asam ikan baung dan rasanya yang khas serta menyegarkan sehingga membuat ketagihan. Makanan khas dari Asahan, gulai asam. Dia terasa ada kencongnya, ada kemanginya, terus ada belimbing hulunya. Nah, itu yang buat jadi rasanya makin segar. Tambah lagi ikannya, ikan fresh ya, yang dapat dari nelayan sekitar sini. Jadi rasanya itu lebih fresh ikannya, nggak bau amis. Kemudian dipadu lagi dengan asamnya ini, jadi dia rasanya segar gitu. Ya. Udah sering kesini Bang, nikmatin Bang? Ya kalau sering kita seminggu sekali pasti kemari lah Bang.
Pemilik rumah makan Juwariah mengaku dalam satu hari biasanya mendapat pesanan 40 porsi gulai asam ikan baung. Sedangkan jika hari libur, permintaan gulai asam ikan baung bisa mencapai 80 porsi per hari. Gulai asam ikan baung ini dibanderol Rp45.000 per porsi untuk ikan baung berukuran normal. Sedangkan ikan baung berukuran besar dihargai Rp60.000 per porsi. Gulai asam asahan, ikan baung, lembedu, sama ikan tawes, udang-galang. Untuk per porsi Bu ini berapa Bu harganya? Yang normalnya 45, kalau kepala dia 50, lebih besar dia mau 60. Dalam satu hari bisa menghabiskan berapa porsi? Ya tergantung, kalau di hari kerja dia mau 40 porsi, 50 porsi, kadang mau lebih juga. Tergantung hari kantor lah, jam kantor. Seorang warga desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat mampu menciptakan pupuk organik cair dari limbah buah dan dedaunan yang bermanfaat bagi seluruh tanaman. Limbah buah-buahan dan dedaunan yang selama ini dibuang dan diabaikan ternyata mampu dijadikan pupuk organik cair oleh warga desa Besilam, Kecamatan Padang Tualang, Kabupaten Langkat. Bagi Haji Mukhtar Hasibuan, limbah buah-buahan dan dedaunan yang dianggap tidak bermanfaat ini mampu dijadikan pupuk organik yang bernilai ekonomis. Pupuk yang berbahan sangat sederhana ini sudah banyak permintaan yang berdatangan, baik warga setempat maupun dari luar daerah, seperti Riau, Aceh, dan Padang. Karena harga yang terjangkau dan hasil pertanian menjadi peningkat, bagi Haji Mukhtar membuat pupuk sudah hampir 40 tahun lalu. Awalnya resep pupuk ini diperoleh dari kakeknya yang sudah menjadi resep turun-temurun, yang semula hanya dipergunakannya untuk tanaman kebun miliknya sendiri. Dengan bermodalkan buah-buahan yang busuk dan dedaunan yang ada di kebunnya, Mukhtar melakukan fermentasi dalam waktu 2 minggu. Setelah itu, bahan yang dipendam beberapa hari di dalam lubang menggunakan wadah besar, diambil airnya dijadikan satu antara buah-buahan yang berlainan tempat. Dedaunan yang difermentasi ke dalam wadah penyaringan, proses akhir dari pupuk organik cair ini adalah dengan dikemas ke dalam botol berukuran 1 liter dan siap untuk dipasarkan. Mukhtar Hasibuan, pembuat pupuk, mengatakan ia masih menggunakan tenaga kerja anak-anaknya karena belum mampu untuk menggaji karyawan. Hasil karyanya sudah terbukti dengan banyaknya pesanan yang datang. Sebenarnya ada 41 macam. Yang siapa aja lah? Yang bahan pokoknya ada 5. Nomor 1 itu namanya dari bahan kunyit berlai. Itu untuk pengusir yang benda yang gaib. Kemudian untuk memanaskan itu ada namanya, kami bilang tilam buaya. Kemudian jereangau, itu untuk orang atas. Para pengelola usaha kecil ini berharap pemerintah khususnya Pemkab Langkat memberikan bantuan dan pemasaran sehingga Kabupaten Langkat bisa lebih dikenal dengan berbagai kreasi dan penemuan baru yang bersifat unik dan bermanfaat bagi masyarakat lainnya. Dan saudara, berikut informasi perakiraan cuaca dari sejumlah daerah di Sumatera Utara dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah 1 Medan yang berlaku untuk Jumat 17 Januari 2025. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat BMKG, berjumpa kembali bersama saya Utami Alharia, perakirawan BMKG Wilayah 1 Medan yang akan menyampaikan informasi perakiraan cuaca dan hotspot Provinsi Sumatera Utara Jumat 17 Januari 2025. Pada dini hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat disertai petir di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Hujan lebat terjadi wilayah Deli Serdang, Kota Medan, Nias Selatan, Padang Lawas, dan sekitarnya. Sedangkan untuk di pagi hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Asahan, Labuhan Batu Utara, Langkat, Madinah, Nias Selatan, dan sekitarnya. Sedangkan untuk siang hingga sore hari
diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga lebat di sebagian besar wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan lebat terjadi di wilayah Dairi, Humbahas, Karo, Langkat, Madinah, Padang Lawas, Pakpak Barat, Samosir, Tapsel, Tapteng, dan Taput. Sedangkan untuk di malam hari diperkirakan berawan dan berpotensi hujan ringan hingga sedang di wilayah Sumatera Utara. Potensi hujan sedang terjadi di wilayah Dairi, Humbahas, Karo, Labuhan Batu Utara, Pakpak Barat, dan Samosir. Suhu udara berkisar antara 14 hingga 30 derajat Celcius dengan kelembapan udara 75 hingga 90%. Angin bertiup dari utara hingga timur laut dengan kecepatan 3 sampai 9 km per jam. Sedangkan untuk titik panas atau hotspot wilayah Sumatera Utara pada pantauan tanggal 15 Januari 2025 tidak ada. Kami menghimbau kepada masyarakat untuk waspada potensi hujan sedang hingga lebat dapat sertai petir dan angin kencang di wilayah lereng barat, pantai timur, lereng timur, dan pegunungan Sumatera Utara yang dapat mengakibatkan bencana hidrometeorologis seperti banjir dan longsor. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa. Informasi tadi mengakhiri jumpa kita di Sumatera Utara hari ini. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Lukman Hakim Sitorus, mohon undur diri. Sampai jumpa.